Akad ijaroh sering dikenal dengan sewa-menyewa. Namun sebenarnya, apa sih definisi dari akad ijaroh itu sendiri? Nah, pada video kali ini, kelompok 7 akan membahas secara keseluruhan, mulai dari yang pertama, pengertian akad ijaroh, kedua, keunggulan akad ijaroh, ketiga, rukun dan syarat akad ijaroh, keempat, ketentuan objek ijaroh, kelima, penetapan harga sewa upah atau ujroh, yang keenam, kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh, yang ketujuh, mekanisme akad ijaroh. Yang selanjutnya, definisi akad ijaroh menurut Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu keunggulan akad ijaroh jika dibandingkan dengan akad lainnya. Yang pertama, jika dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijaroh lebih fleksibel dalam hal transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi harus berupa barang, sedangkan pada akad ijaroh, objek transaksi dapat berupa jasa, seperti jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, jika dibandingkan dengan investasi, akad ijaroh mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijaroh yang relatif tetap. Yang selanjutnya ada rukun dan syarat akad ijaroh. Yang pertama, syigat ijaroh, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga, objek akad ijaroh adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Ketentuan objek ijarah ada 9. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dan penggunaan barang dan atau jasa. Yang kedua, manfaat barang dan jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dengan kontrak. Ketiga, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan atau tidak dibolehkan. Yang keempat, kemampuan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat. Yang kelima, manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk menghilangkan jarak atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sekitar. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Yang ketujuh, sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijaroh. 8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Yang ke-9, kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Penetapan harga sewa atau upah atau disebut dengan ujroh wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya harga sewa atau upah atau disebut dengan ujroh serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam ijaroh. Yang kedua, alat pembayaran harga sewa atau upah atau disebut dengan ujroh adalah dalam bentuk uang. Kemudian, kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh. Yang pertama, kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa meliputi menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, menanggung biaya pemeliharaan barang, dan menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Kedua, yaitu kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa. Pertama, membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai dengan kontrak. Kedua, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan atau tidak material. Yang ketiga, ketika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Yang kemudian, mekanisme pembiayaan ijaroh. Alur atau mekanisme dalam pembiayaan ijaroh. Yang pertama, nasabah pembiayaan mengajukan permohonan kepada bank terkait dengan pembiayaan yang ingin diambil atau dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Kemudian, bank bekerja sama dan berunding dengan
pihak terkait, baik itu penjual maupun supplier, untuk membeli barang atau untuk menyewa barang yang sesuai dengan kebutuhan nasabah pembiayaan tadi. Kemudian, ketika barang tersebut telah didapatkan oleh pihak bank menghubungi nasabah untuk menyepakati akad ijarah ataupun sewa dan melakukan perjanjian sewa. Setelah itu, barang yang akan disewa oleh nasabah dan telah disepakati ketiga pihak, baik nasabah, bank, ataupun supplier. Kemudian barang pembiayaan tersebut diberikan atau diserahkan atau dikirimkan kepada nasabah pembiayaan. Yang selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran yang berupa cicilan kepada bank sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama. Sekian